warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ajija dengan NIM 41123126. Di sini saya akan menjelaskan hasil kerja ujian akhir semester mata kuliah analitik dan visualisasi data. Yang pertama itu saya kebetulan mendapatkan NIM genap ya. Jadi untuk di soal itu dia soalnya menggunakan hasil import data menggunakan Pandas. Yang pertama itu kita import library dulu, library Pandas. Terus membuat data frame. Di sini ada kecamatan A sampai E, ada longitude, ada latitude, ada BOD dan COD. Nah, di sini untuk penjelasan import data, di sini ada DFPD, data frame data, menampilkan data, ada kecamatan dari A sampai E, ada longitude dan latitude, BOD dan COD. Nah, penjelasannya import data ini menggunakan Pandas merupakan salah satu proses awal untuk mengetahui kualitas air dan dimasukkan ke dalam data frame Pandas yang selanjutnya akan diproses menjadi data spasial. Sini ya guys. Nah, di sini setelah tadi import Pandas, ini kita dikonversi karena perintah dari soal itu dikonversi menjadi geodata frame, di mana geodata frame ini merupakan bentuk khusus dari data frame yang memiliki informasi geometri atau titik koordinat. Pada soal koordinat, longitude dan latitude diubah menjadi object point menggunakan library supply, kemudian dimasukkan ke dalam geodata frame dengan sistem koordinat EPSG 4326 dan WGS 84. Ini untuk visualisasi. Di sini ada kecamatan, ada longitude, latitude, BOD dan COD. Ada untuk kecamatan A itu ada 107,60, untuk longitudenya, untuk latitudenya ada 6,92, ada BOD-nya itu 2,5 dan COD-nya 18. Untuk poin geometrinya itu untuk yang A itu ada di 107,6 dan min 692, begitupun seterusnya ya. Ini ada visualisasi persebaran BOD menggunakan GeoPandas. Ini untuk hasilnya. Untuk ininya itu kita di sini. Nah, ini untuk codingannya ya, teman-teman. Ini ada import matplotlib pivot SPLT karena disuruhnya menggunakan matplotlib, yaitu gdfplot, kolom BOD, CMap, res, legend, true, max size 180 dan add color itu di black. Nah, di sini ada PLT title. PLT title itu untuk judul, yaitu persebaran nilai BOD pada DAS. Ada PLT untuk sumbu X, yaitu longitude, dan PLT Y label itu dia latitude. X itu ini longitude dan Y ini latitude gitu ya. Nah, untuk penjelasannya, visualisasi ini bertujuan untuk menunjukkan persebaran nilai BOD berdasarkan lokasi geografis warna merah. Nah, warna merah digunakan untuk menggambarkan tingkat pencemaran, di mana ketika semakin gelap maka
warna maka semakin tinggi nilai BOD. Ini ya teman-teman, jadi di sini ada misalkan ini kan coklat ya, ini tuh merah banget, ini tuh ada coklat, di sini juga ada merah, ada coklat juga warna merah nih, dimana semakin gelap warna maka semakin tinggi seperti ini. Ini BOD nya di 6,98, berarti ini yang paling tinggi karena dia di 7 ya. Ini ada menentukan lokasi yang memiliki tingkat pencemaran paling tinggi. Nah, ini nyambung dari persebaran BOD dan longitude ini, di mana dia menghitung atau menganalisis kecamatan dengan tingkat pencemaran tertinggi itu ada di Kecamatan D dengan kodingan tertinggi GDF BOD, ini GDF juga BOD dan maksimal. Di print sama dengan tertinggi, kecamatannya ada 3D, longitudenya dengan 107, latitudenya min 7,0 untuk BOD-nya 7,2, COD-nya 50, poinnya di 107 geometrinya. Nah, lokasi dengan tingkat pencemaran paling tinggi adalah Kecamatan D karena memiliki BOD 7,2 mg per L dan COD 50 mg per longitude. Ini untuk interpretasi hasil analisis spasial. Berdasarkan hasil analisis spasial menggunakan geopandas diperoleh bahwa kualitas air pada 5 titik pengamatan memiliki tingkat pencemaran yang berbeda-beda. Persebaran spasial menunjukkan adanya peningkatan nilai BOD dari Kecamatan A menuju Kecamatan D, kemudian mengalami penurunan kembali pada Kecamatan E. Nilai BOD pada Kecamatan A sebesar 2,5 mg per leud dan meningkat 3,8 mg per longitude di Kecamatan B, kemudian meningkat cukup signifikan menjadi 6,4 mg per longitude di Kecamatan C dan mencapai nilai tertinggi yaitu sebesar 7,2 yang tadi yang kecamatan ini, Kecamatan D. Nah, mencapai setelah itu nilai BOD menurun menjadi 3,2 mg per L pada Kecamatan E. Pola yang sama juga terlihat pada nilai COD, yaitu meningkat dari 18 mg per L di Kecamatan A menjadi 5 mg per L di Kecamatan D. Kemudian turun menjadi 20 mg per L pada Kecamatan E. Secara spasial, Kecamatan D merupakan lokasi dengan pencemaran tertinggi karena memiliki nilai BOD dan COD paling besar. Tingginya kedua parameter tersebut mengindikasikan bahwa kandungan bahan organik maupun bahan pencemar lainnya cukup tinggi sehingga kualitas air pada lokasi tersebut berada pada kondisi yang paling buruk dibandingkan lokasi lainnya. Sementara itu untuk Kecamatan A memiliki kualitas air terbaik karena memiliki nilai BOD dan COD paling rendah. Ini untuk soal kedua, tuliskan kode Python lengkap menggunakan pustaka pandas, geopandas, atau Saplis dan Matplotlib untuk memproses data menjadi geodata frame. Sini saya menggunakan data awal. Sini menggunakan data awal ada kabupaten A sampai E dengan latitude, longitude, lahan, dan penduduk. Nah, ini untuk geodata frame-nya ada kabupaten A itu latitudenya 6,2, longitudenya 106,8, lahannya 1.200 dengan penduduk sebesar 20.000 jiwa. Poinnya yaitu 106,8 min 6,2. Untuk yang satu ini ada B min 6,5, 106,9. Untuk lahannya ada 400. Untuk penduduknya ini ada 80.000. Untuk poin geometrinya ini ada di 106,9 min 6,5. Ada D juga
min 6,7, 106,7, lahannya 300, penduduknya sebanyak 95.000. Untuk poin geometrinya ada di 106,7 min 6,7. Untuk yang keempat itu ada E, longitudenya di 6,4, latitudenya di 6,4, longitudenya di 107, dan lahan di 1.800, penduduknya sebanyak 40.000 jiwa. Untuk poin geometrinya itu 107,3 dan min 0,4. Nah, untuk penjelasan ini, pada tahap ini dimasukkan data ke dalam data frame, kemudian ini kan data awal yang tadi, terus diubah menjadi data geoframe yang sudah tadi saya jelaskan atau sebutkan di sini dengan menambahkan kolom geometri berapa titik koordinat, titik longitude dan latitude yang ini. Sistem koordinat digunakan EPSG 43,26 dan WGS 8,4 sehingga dapat divisualisasikan secara spasial. Nah, di sini lakukan kalkulasi bisnis untuk soal nomor 2. Lakukan kalkulasi rasio dan penentuan status ketahanan berdasarkan aturan bisnis. Di sini ada GDF, rumusnya rasio GDF lahan, GDF penduduk, GDF status, GDF rasio, apply lambda X rawan pangan, if X kurang dari 0,1, else aman pangan. Print hasil perhitungan, print GDF, kabupaten, lahan, penduduk, rasio, dan status. Ini ada hasil perhitungan di mana untuk kabupaten A itu lahannya seluas 1.200 dan penduduknya 50.000, itu rasionya 0,02400 dengan status aman pangan. Dan kabupaten B itu di lahannya 400, penduduk 80.000 dan rasionya 0,005000 dengan status rawan pangan. Nomor 2 itu dia di Kabupaten C, lahannya sebanyak 2.500, penduduknya di 6.000, rasionya di 0,041667 dengan status aman pangan. Di nomor 3 itu ada C ya. Takutnya terlalu panjang, jadi saya langsung aja penjelasan rasio dihitung menggunakan rumus rasio sama dengan luas lahan jumlah penduduk dibagi teks B rasio sama dengan terus teks luas lahan dibagi teks jumlah penduduk rasio sama dengan jumlah penduduk lahan. Ini ada aturan bisnisnya, jika rasio kurang dari 0,01 maka dia dikategorikan rawan pangan. Jika rasionya lebih dari 0,01 berarti dia aman pangan. Berdasarkan hasil perhitungan yang diperoleh, Kabupaten B dan D termasuk rawan pangan. Kabupaten A, C, dan E termasuk aman pangan. Nomor 3, buat visualisasi peta spasial menggunakan scatter plot atau bubble plot. Ini untuk rumus-rumus. Ini untuk codingannya. Ini untuk hasilnya. Ini ada peta spasial ketahanan pangan. Di sini ada untuk yang warna merah itu dia rawan pangan, di mana di sini ada untuk kota A, kota D, dan kota B itu dia provinsi ya. Di kabupaten salah. Ini untuk kabupaten D dan B ini rawan pangan. Untuk A, C, dan E itu merupakan kabupaten yang aman pangan. Nah, di sini dari hasil visualisasi scatter plot menampilkan setiap kabupaten berdasarkan menunjukkan ketahanan pangan yaitu merah yang tadi sudah saya jelaskan. Ini berikan hasil analisis singkat dan rekomendasi wilayah yang diprioritaskan oleh pemerintah. Berdasarkan hasil perhitungan, Kabupaten A memiliki rasio 0,24, Kabupaten B 0,005,
Kabupaten C 0,0417, Kabupaten D 0,0032, dan Kabupaten E 0,045 sesuai aturan. Wilayah dengan rasio di bawah 0,01 termasuk rawan pangan, sedangkan rasio di atas atau sama dengan 0,01 termasuk aman pangan. Untuk hasil menunjukkan bahwa Kabupaten B dan Kabupaten D termasuk kategori rawan pangan karena memiliki lahan pertanian yang sedikit dibandingkan jumlah penduduknya. Kabupaten D menjadi wilayah yang paling rawan karena memiliki rasio terendah yaitu 0,032, sementara Kabupaten A, C, dan E termasuk aman pangan dengan Kabupaten E memiliki rasio tertinggi 0,045 sehingga ketahanan pangannya lebih baik. Rekomendasi wilayah yang harus diprioritaskan oleh pemerintah yaitu Kabupaten D menjadi prioritas utama karena memiliki tingkat kerawanan dengan pangan paling tinggi. Selanjutnya Kabupaten B juga perlu mendapatkan perhatian melalui bantuan pangan dan peningkatan sektor pertanian. Sementara itu Kabupaten A, C, dan E dapat dijadikan wilayah penyangga pangan, namun tetap perlu dipantau agar kondisi ketahanan pangannya tetap terjaga. Sekian penjelasan jawaban UAS dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.